أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini, hari Jumat tanggal 11 Dzulqa'dah 1430 Hijriah, kita kembali berkumpul untuk duduk di dalam majelis ilmu syar'i, membaca hadis-hadis Rasulullah SAW di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa semoga amal ibadah yang kita kerjakan sekarang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Amin ya rabbal alamin. Masih pengajian kita tentang keutamaan menziarahi orang-orang yang saleh dan duduk bergaul dengan mereka. Hadis yang ke-363 di dalam kitab Riyadhus Shalihin, pengarang menyebutkan an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama mathalul jalisis salih wa jalisis su. Sesungguhnya perumpamaan seorang teman duduk yang saleh dan teman duduk yang jahat, kahamilil misk wa nafikhil qir, seperti seorang penjual minyak dan seorang tukang pandai besi. Fahamilul miski imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu
wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Artinya, seorang penjual minyak wangi, kemungkinan dia memberimu minyak wangi, kemungkinan dia engkau membeli darinya minyak wangi, dan kemungkinan juga engkau akan mendapatkan bau wangi darinya. Wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan muntinah. Sedangkan tukang pandai besi, kemungkinan percikan apinya akan membakar pakaianmu, dan setidaknya kalau tidak itu kamu akan mendapatkan bau yang busuk darinya. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud hadis ini adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memisalkan perumpamaan perbedaan antara teman yang saleh dengan teman yang tidak saleh, yang jahat. Teman yang saleh, kata Nabi Muhammad SAW, seperti penjual minyak wangi. Dan teman yang tidak saleh seperti pandai besi, bukan pandai besi yang mengolah besi menjadi pisau, menjadi apapun yang bisa digunakan oleh manusia. Perbedaannya dari sisi apa? Kata Rasulullah SAW, kalau pandai besi, kalau penjual minyak wangi, yang itu adalah perumpamaan dari orang saleh, kita akan mendapatkan 3 faedah. Yang pertama, yaitu kita dikasih hadiah minyak wangi. Kalau seandainya sering berteman dengan tukang jual minyak wangi, lihat aja di rumahnya banyak minyak wangi. Kenapa? Karena dikasih sering minyak wangi oleh penjualnya, gratis, bonus kan. Karena teman-temannya nanti akan ngajak teman yang lain, wah itu dapat minyak wangi dari mana? Itu kan siasat pedagang. Yang kedua, yaitu dia bisa beli dari penjual minyak wangi tersebut minyak wangi yang dengannya dia bisa memakai minyak wangi. Yang ketiga, yaitu dia bisa mendapatkan bau wangi paling minimal ini. Penjual minyak wangi nggak ada yang badannya bau wangi semuanya. Kenapa? Karena sering mencoba minyak wangi. Itu paling minimal. Sedangkan kalau tukang pandai besi ada 2 keburukannya. Yang itu adalah diumpamakan oleh Rasulullah SAW sebagai apa? Orang teman duduk yang jahat, yang tidak saleh. Kata Nabi Muhammad SAW ada 2 keburukannya. Yang pertama, kalau sering-sering duduk dengan tukang pandai besi, maka percikan-percikan ketika membuat besi tersebut menjadi pisau misalkan akan terkena pakaiannya. Dan juga paling minimal dia akan mendapatkan bau yang tidak sedap dari penjual, dari tukang pandai besi tersebut karena sering berkeringat. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa ambil beberapa faedah. Di antaranya, 1, seorang muslim dilarang untuk berteman dengan orang yang tidak saleh, dan dianjurkan untuk berteman dengan orang yang saleh. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, yaitu orang-orang saleh tersebut akan menjadikan temannya menjadi saleh pula. Jadi kalau berteman dengan orang-orang saleh, maka paling tidak kita akan mendapatkan dari teman kita yang saleh tersebut perbuatan yang saleh. Berbeda dengan teman-teman yang tidak saleh, dengan kawan-kawan duduk yang sering kita duduk dengannya yang tidak saleh, maka kita akan mendapatkan perbuatan buruk, maksiat darinya. Nanti insya Allah saya akan sebutkan apa faedah-faedah berteman dengan orang-orang saleh, dan apa faedah-faedah di dunia keburukan-keburukan
berteman dengan orang-orang yang tidak saleh. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa ambil faedah juga, minyak wangi boleh diperjualbelikan. Boleh diperjualbelikan dan dia itu suci, tidak najis. Dari hadis ini kita bisa ambil faedah, minyak wangi boleh diperjualbelikan dan suci, tidak najis. Hadis yang lain yang ingin kita baca adalah hadis yang ke-366 dari Abu Sa'id an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah berteman kecuali dengan orang beriman, dan janganlah makan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Wala yakul ta'amaka illa taqiyun, dan janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Maksud dari hadis ini, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita dengan sebuah larangan. Larangannya apa? Tidak boleh kita berteman dalam artian berteman yang dekat. Ya. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi kita. Kecuali siapa? Orang-orang beriman. Kita boleh berteman dengan orang-orang beriman. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi juga menganjurkan kita dengan sebuah larangan agar tidak ada yang makan dari makanan kita kecuali orang yang bertakwa. Dari hadis ini kita bisa ambil beberapa faedah, bahwasanya makan dari rumah teman boleh. Makan dari rumah teman diperbolehkan. Yalah, bukan sesuatu yang dilarang dan bukan sesuatu yang termasuk menurunkan harkat martabat. Yang mengundang anak boleh aja. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini juga kita bisa ambil faedah larangan untuk memuliakan orang-orang buruk, ahli maksiat, orang-orang fajir, tukang maksiat, tidak boleh kita muliakan. Kecuali dari pemuliaan kita tersebut kita harapkan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang selanjutnya 367. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi. Artinya, seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Hadis yang keberapa? 367 ya. Seorang laki-laki berdasarkan agama temannya. Artinya ajaran yang dia miliki dalam kehidupan dia, agama yang dia miliki dalam kehidupan dia sesuai dengan ajaran temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah salah seorang kalian perhatikan siapa yang menjadi temannya. Di sini juga hadis riwayat Imam Abu Dawud dan hadisnya lemah. Ya, hadisnya adalah hasan li ghairihi. Hadisnya adalah hasan li ghairihi. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa ambil faedah. Ada pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib. Teman itu yang menarik. Kalau dia punya teman baik, maka akan ditarik kemana? Ke jalan yang baik. Kalau dia punya teman buruk, maka dia akan ke jalan yang buruk. Makanya tadi siang habis zuhur, sebelum kita kajian tentang tawassul, karena jelaskan
termasuk salah satu adab dalam menuntut ilmu apa? Mengambil ilmu dari orang yang berhak untuk diambil. Jangan sampai mengambil ilmu dari orang-orang ahli bid'ah, ahli maksiat, atau orang-orang yang tidak berilmu sekalipun. Ya, karena as-sahibu sahib. Ya, artinya teman itu dia yang menarik. Kemana temannya berjalan, maka temannya tersebut akan menarik dia. Dari hadis ini bisa kita ambil faedah juga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin hendaknya dia menguatkan agamanya dengan mencari teman-teman yang saleh. Seorang mukmin hendaknya dia menguatkan agamanya dengan mencari teman-teman yang saleh dan meniadakan atau memperkecil teman-teman dari orang-orang yang fasik. Ya, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis ini juga kita bisa ambil faedah bahwasanya termasuk daripada hak persaudaraan sesama muslim adalah kita memperhatikan kesetaraan. Kesetaraan di dalam pertemanan kita dengan seorang muslim. Jangan sampai kita membeda-bedakan. Kecuali tadi kalau seandainya dia buruk, tidak saleh, maka kita dilarang untuk berteman dengannya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan baca dulu hadis-hadis yang ada, nanti baru kita ambil faedah-faedah berteman dengan orang saleh dan keburukan-keburukan berteman dengan orang-orang yang tidak saleh. Hadis selanjutnya 368 an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'u ma'a man ahab. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu akan bersama orang yang ia cintai. Seseorang nanti pada hari kiamat akan bersama orang yang dia cintai di dunia. Maksud dari hadis ini sahih, riwayat Bukhari Muslim. Maksud dari hadis ini adalah kalau seandainya seseorang dia mencintai Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia dan juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di dunia, maka dia nanti akan bersama Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Sebaliknya ketika di dunia dia mencintai orang-orang yang dibenci oleh Allah, mencintai orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di akhirat dia akan bersama orang-orang yang dia cintai. Maka hati-hati ini para penggemar orang-orang fasik, ya, para penggemar orang-orang yang suka buka auratnya di hadapan orang lain. Sekalian dia datang ke sekolahan, wah ramai, subhanallah. Antum lihat orang-orang yang suka buka auratnya, kemudian di TV, kemudian setelah itu datang ke sebuah tempat, penggemarnya ribut. Ada yang mau dipeluk, ada yang mau dicium, ada yang mau minta tanda tangan, ada yang tanda tangannya di belakang sini, ya, subhanallah. Ada yang tanda tangannya di bawah telapak kaki, subhanallah. Biar bisa dibawa tidur katanya. Itu nanti di akhirat ma'aman ahad. Dia akan bersama orang-orang yang dia cintai, ya, mencintai orang-orang kafir, dijadikan sebagai model, dijadikan sebagai suri tauladan bagi dia, maka nanti di akhirat ma'aman ahad, bersama orang-orang yang ia cintai. Oleh sebab itu kita diperintahkan untuk mencintai orang-orang yang saleh, agar nanti ketika di akhirat kita bersama dengan orang-orang yang saleh. Kita diperintahkan untuk mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW, mencintai para sahabat, ya, agar kita bersama orang-orang yang saleh berdasarkan nas dari hadis ini, al-mar'u ma'aman ahab. Baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat juga di dalam
hadis yang ke-369. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna a'rabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya, ada seorang A'rab, yaitu seorang laki-laki yang datang dari kampung, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mata as-sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Kemudian kata Rasulullah SAW, ma a'dadta laha. Apa yang kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Kemudian orang ini menjawab, hubbullahi wa rasuli. Aku menyiapkan hanya cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kecintaan Allah, kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, anta ma'aman ahbab. Artinya engkau bersama orang yang engkau cintai. Dalam riwayat yang lain, orang Badui ini mengatakan, ma'a'datu laha min kathiri shaum wala salatin wala sadaqah walakinni uhibbullaha wa rasulah. Artinya, aku tidak menyiapkan untuk hari kiamat banyak puasa, tidak juga banyak sholat, tidak juga banyak sedekah, akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-mar'u anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang-orang yang engkau cintai. Saya ingin mengupas kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya seperti itu. Engkau bersama orang-orang yang engkau cintai. Karena ketika seorang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah SAW, maka dia akan taat kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana perkataan orang Arab dalam sajaknya, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'un." Kalau seandainya kecintaan engkau benar-benar jujur, ya, sebenar-benarnya kecintaan engkau, maka pasti kamu akan mentaatinya. Kalau kita cinta benar-benar kepada Allah, pasti kita akan benar-benar mentaatinya. Sesungguhnya orang yang mencintai sangat taat kepada orang yang dicintai. Seorang laki-laki yang mencintai istrinya misalkan, si istri mengatakan, "Mas, saya tidak suka laki-laki rambut panjang, gondrong, ya, enggak teratur." Maka kalau dia cinta, niscaya dia akan mengikuti istrinya memotong rambut. Ya, apa hukum rambut panjang? Dapat pahala enggak? Rasul sallallahu alaihi wasallam rambutnya kadang-kadang sampai syahmati udhuni, sampai telinga, kadang-kadang sampai hampir sepundak. Apa hukum rambut panjang? Dalilnya apa? Dalilnya, para ikhwan sekalian, kalau antum berteman dengan orang-orang saleh, apa yang mereka bicarakan dalam majlis-majlis mereka? Yang mengingat Allah, mengingat surga, mengingat neraka, takut maksiat, takut dosa, kan gitu. Artinya majlisnya itu majlis ilmu. Makanya bisa kita masukkan hadis tentang orang-orang berkumpul untuk menuntut ilmu sama dengan ketika seseorang berteman dengan orang-orang saleh. Dan majlis-majlis ilmu yang di dalamnya dibacakan ayat suci Al-Quran dan di dalamnya dibacakan tentang ilmu agama Islam, itu adalah termasuk daripada perkumpulan-perkumpulan yang penuh dengan berkah. Coba perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman ketika melihat orang-orang berkumpul untuk menuntut ilmu di majlis zikir, majlis ilmu, kemudian para malaikat menaungi, ya, berkeliling menaungi majlis mereka. Allah berfirman,
fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Aku bersaksi atas kepada kalian, sesungguhnya aku telah mengampuni bagi mereka. Kemudian seorang malaikat berkata, fihim fulanun laisa minhum innama ja'ali hajat. Bahkan subhanallah, orang yang datang berteman dengan orang saleh dan dia tidak ingin mendapatkan apa-apa dari orang saleh, cuma ada keperluan saja, datang di majelisnya orang saleh. Sebagian perkataan malaikat ini, ya Allah, sesungguhnya si fulan, di majelis mereka orang-orang saleh tadi ada yang datang, si fulan namanya. Datangnya bukan untuk mengerjakan apa yang dikerjakan oleh orang-orang saleh. Dia datang karena ada keperluan saja, keperluan duniawi. Ya, ada keperluan saja. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, humul julasa la yashqa jalisuhu. Mereka orang-orang saleh adalah teman-teman duduk yang mana kalau ada orang yang berteman duduk dengan orang-orang saleh, orang teman-temannya tersebut tidak akan pernah rugi. Tidak akan pernah apa? Rugi. Kemudian Allah berfirman dalam lafaz yang lain, walahu ghafartu humul qauma la yushqa bihim jalisuhu. Artinya, karena si fulan tadi masuk yang datang hanya karena ada keperluan saja, mereka aku ampuni seluruhnya, baik yang duduk orang-orang soleh ataupun yang sengaja berteman dengan orang soleh, ataupun yang datang karena hanya keperluan saja, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Penuh berkah, perkumpulan dengan orang-orang soleh tersebut penuh dengan berkah. Yang kedua, faedahnya berteman dengan orang-orang saleh adalah si fulan tersebut akan mengikuti dan mensori tauladani ilmu dan amalan serta perbuatan orang saleh tersebut. Ya, orang kalau berteman dengan orang-orang saleh, maka dia akan mengikuti temannya. Ya, dia akan mengikuti orang saleh tersebut. Oh, saya melihat saya berteman dengan si fulan, dengan Syekh fulan. Syekh fulan itu kalau lagi duduk, kalau lagi tertawa cuma seperti ini, subhanallah. Kalau lagi berbicara cuma seperti ini. Tidak pernah dibicarakan di dalam majelisnya itu ghibah. Pernah ada orang. Jadi ingat selalu, ya, ingat selalu kenangan-kenangan ketika dia duduk dengan seorang saleh. Nah, ketika seperti itu kita kan mencontoh, ya, kita mencontoh. Oh, orang saleh itu sifat seperti ini. Kalau ngomong seperti ini, kalau lagi sholat seperti ini. Itu apa ya? Makanya perhatikan. Sekarang perkataan seorang ulama salaf dulu yang bernama Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, ahlu hadis. Beliau mengatakan, "Unduru ila Fir'aun ma'ahu Haman." Coba lihat Fir'aun. Temannya siapa? Haman, menterinya. Ikutan enggak Haman kepada Fir'aun? Ikut. Ya. Unduru ilal Hajjaj ma'ahu Yazid ibn Abi Muslim syarrun minhu. Perhatikan Hajjaj ibnu Yusuf At-Thaqafi, pemimpin berbulu berdarah dingin. Ribuan kaum muslimin dibunuh di zamannya. Pemimpin berdarah dingin, ribuan kaum muslimin. Padahal waktu itu masih hidup Anas bin Malik dan yang lain-lainnya. Ya. Coba kata Sufyan bin Uyainah, perhatikan Hajjaj. Bersamanya ada siapa? Yazid ibn Abi Muslim. Yazid bin Abi Muslim lebih parah daripada Hajjaj. Sama-sama. Ya. Kemudian unzur ila Sulaiman bin Abdul Malik sahibahu Raja ibnu Haywa faqawwamahu wa saddadahu. Lihat Sulaiman bin Abdul Malik, seorang yang ada di zaman dahulu. Dia ditemani oleh siapa? Raja bin Haywa, seorang ahli hadis, perawi hadis. Maka Raja bin Haywa akan membenarkan dia dan akan membetulkan jalan hidupnya. Makanya Rasulullah SAW tadi hadis yang kita baca, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya sesuai dengan agama temannya. Antum kalau ingin tahu si fulan itu bagaimana, lihat temannya siapa.
Ya sama aja. Ya, kalau kita ingin mengetahui si fulan itu karakternya bagaimana, temannya siapa? Dan ini mungkin bermanfaat untuk kalau lagi ngelamar wanita. Si fulan, si fulana. Oh, temannya fulana itu siapa? Oh, dia sering teman ke sini. Oh, insyaallah. Baik. Al-mar'u ala dini khalilihi, tapi harus ditelusuri lagi. Ya, dan ditelusurinya jangan jalan sama-sama ke orang bakso, enggak boleh. Ya. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan Abdullah bin Mas'ud, bagus sekali perkataan beliau. Beliau mengatakan, "Ma min syai'in adalla 'ala syai' wala dukhan 'ala an-nar min as-sahibi 'ala as-sahib." Tidak ada sesuatu yang paling menunjukkan akan sesuatu dan juga tidak ada asap yang menunjukkan akan apinya kecuali teman atas temannya. Perhatikan itu. Kalau berteman dengan orang saleh, pemahamannya benar, bukan pemahaman orang-orang yang suka melenyeng dari jalan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketahuilah orang tersebut insya Allah selamat. Paham ya, para ikhwan sekalian? Ini faedah yang ketiga dari berteman dengan orang-orang saleh. Makanya ada sebuah hadis riwayat Muslim, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha talaf. Artinya, ruh itu seperti tentara-tentara yang berlapis-lapis. Fama ta'arafa, kalau seandainya dia saling mengenal, maka cepat akan apa? Cepat akan berkumpul, cepat akan dekat. Kalau seandainya dia tidak saling mengenal, maka dia cepat akan berselisih, berpisah. Begitu juga kita para ikhwan sekalian. Kalau seandainya antum pulang ke Indonesia, antum duduk dengan seseorang dimanapun, baik ketika dalam perjalanan, ya, ngobrol dan langsung menyerempet masalah agama, maka dari pembicaranya kita akan mengetahui ini orang ajarannya apa, ini orang memahami agamanya bagaimana, benar atau tidak? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang ketiga adalah faedah paling penting kalau menurut saya. Orang berteman dengan orang saleh akan memperlihatkan kesalahan-kesalahanmu terhadapmu. Berteman dengan orang saleh akan memperlihatkan kesalahan-kesalahan yang kita miliki kepada kita sendiri. Apa maksudnya? Antum tulis dengan bahasa antum lah ya. Maksudnya adalah kalau seandainya kita berteman dengan orang saleh, maka dia akan mengoreksi kita. Dia akan memberitahukan kekurangan kita. Itu kurangnya di sini, Ini kalau lagi ngisi kurangnya ini. Itu yang benar-benar teman. Ya, ini enggak masuk jurang sama-sama. Oke lah masuk. Enggak ya para ikhwan sekalian. Kalau ada teman di hadapan jurang tarik. Ya. Kemudian teman yang paling baik, faedah teman berteman dengan orang saleh, dia akan mengoreksi kita, memberitahu kekurangan-kekurangan kita, memberitahu akan penyakit-penyakit yang kita miliki, dari penyakit misalkan malas, penyakit suka berbohong, tidak amanat, ya, suka ghibah orang, namimah, dusta dan segala macam. Ini semua adalah, dan saya ingat Syekh Bisyai Idzkar, ingat sesuatu saya sebutkan, malas itu sifat salah satu tanda orang munafik. Allah berfirman, wala yaktuna salata illa wa hum usala. Dan mereka tidak mendirikan sholat atau mendatangi sholat kecuali dalam keadaan malas. Makanya sebagian ulama mengatakan sifat yang paling jelas dari orang munafik adalah malas. Jangan malas beribadah. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga faedah bagus sekali. Berteman dengan orang saleh, kita akan dihubungkan dengan orang-orang saleh lainnya. Subhanallah. Ya.
Kalau berteman dengan orang saleh akan dihubungkan dengan orang-orang saleh lainnya. Akan dikenalkan dengan orang saleh ini, akan dikenalkan dengan orang saleh ini, lebih banyak lagi temannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa itu? Nah, kita cukupkan dengan 5. Kemudian nanti kita ambil keburukan-keburukan berteman dengan orang-orang yang tidak saleh. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang saleh kalau kita temani akan melarang kita dari maksiat. Beda dengan yang tadi. Yang tadi cuma memberikan, oh ente itu kurangnya ini, aib ente itu ini, diberitahukan kepada kita. Ini enggak. Kalau kita berteman dengan orang saleh, bukan hanya itu saja. Kita ketika mau bermaksiat, jangan enggak boleh, itu uang haram. Ya, jangan enggak boleh, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditahan oleh kesolehan teman kita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita ingin membicarakan apa buruknya berteman dengan orang-orang yang tidak saleh. Ya, apa buruknya berteman dengan orang-orang yang tidak saleh? Pertama, ini yang paling parah. Teman-teman yang tidak saleh akan meragukan kebenaran akidahmu, akan meragukan kebenaran akidah. Kita sudah benar-benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sudah yakin, seyakin-yakinnya ini adalah yang benar. Datang teman orang yang gak soleh, masa sih Al-Quran itu firman Allah? Jangan-jangan Nabi Muhammad SAW itu hanya karangan orang-orang Arab aja. Nah seperti itu. Saya pernah bertemu dengan seseorang, dia itu keblinger dengan kepintarannya, kejeniusannya. Kata dia, saya percaya Allah itu yang maha mengatur, Allah yang paling berhak disembah. Tapi kok saya masih ragu-ragu ya, Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasulullah. Keblinger dengan jenius orangnya. Kalau dalam masalah komputer, kemudian masalah matematika dan segala macam ilmu umum, pintar. Tapi dia terlalu maghrur dengan kepintarannya dan tidak menjadikan dia sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena salah satu tanda orang masuk dalam agama Islam harus bersyahadat 1 apa 2? 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini bahaya para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa ini? Contohnya kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW. Siapa? Keluarga beliau yang meninggal kemudian tidak masuk dalam agama Islam. Siapa? Paman Nabi Muhammad SAW. Ya. Kenapa? Karena datang teman-temannya Abu Jahal. Ya, setan-setan manusia. Ya. Akhirnya apa? Huwa ala dini khalili. Dia disebutkan di situ. Dia huwa ala dini abai. Dia atas agama Abdul Muttalib, nenek moyang. Belum mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua, teman-teman soleh ngajak temannya untuk mengerjakan apa yang ia kerjakan. Teman-teman yang tidak soleh ngajak temannya untuk mengerjakan apa yang dia kerjakan. Ketika surat An-Nisa ayat 89 turun, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka menginginkan jikalau kalian kufur sebagaimana mereka kufur, maka akhirnya kalian sama dengan mereka. Kata Utsman, disebutkan dalam fatwa Syekhul Islam, kata Utsman, waddatiz zaniyah law zana nisa kulluhun. Artinya, para wanita-wanita pekerja seks itu ingin seluruh wanita menjadi seperti dia. Ya kan? Ini bahaya teman yang tidak
saleh. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teman yang tidak soleh, setiap kali kita melihat dia, maka kita akan ingat maksiat. Ya, kalau ada orang berteman dengan minum khamar, yang diingat apa? Khamarnya. Oh, ini nih teman saya. Apa? Ahli khamar, paling disebutkan ahli khamarnya. Ya, kan seperti itu. Beda ketika orang, nih teman saya, Masya Allah, ahli ibadah, suka nuntut ilmu, tawadhu. Ya, meskipun kita tidak boleh memuji orang di hadapan orang lain, di hadapan apa? Orang yang kita puji. Nah, ini para ikhwan sekalian, ya. Jadi teman yang tidak saleh akan mengingatkan kita kepada maksiat, baik secara zahir ataupun secara batin. Pasti kita ingat, oh si fulan itu dia suka judi. Jadi judinya yang teringat, bukan malah ibadahnya yang teringat. Itulah bahayanya berteman dengan orang-orang saleh. Dengan orang-orang yang tidak saleh. Kemudian para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah, bahaya juga duduk dengan orang-orang tidak saleh, tidak lepas daripada maksiat dan hal-hal yang haram. Duduk dengan orang-orang saleh, pasti di dalamnya, orang-orang yang tidak saleh, pasti di dalamnya ada maksiat dan hal-hal yang dilarang, diharamkan. Seperti misalkan riba, namimah, kemudian dusta, kemudian suka nyaci. Coba antum duduk sama orang-orang yang tidak soleh, sukanya nyaci, brengsek, buset, itu semuanya keluar. Sampai anak-anak dari Indonesia, buset. Ya, kenapa? Karena teman-temannya juga ngatain buset. Ya, ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya. Itu lihat saja antum di dalam kehidupan kita. Ya, lihat orang-orang yang tidak saleh, omongannya kotor dan keras. Ya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, "Laisal mu'minu bil ta'ani wal la'an wala fahishil badi." Artinya, orang beriman itu bukan orang yang suka mencaci, mengumpat, melaknat, dan juga bukan orang yang perkataannya kotor, brengsek, dasar anak anjing lu. Gak boleh gitu. Ya, jangan diikuti ya para mas kalian. Contoh aja ini mah. Ya seperti itu. Kalau dia anak anjing, bawahnya siapa gitu. Baik para mas kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting juga, yaitu orang yang berteman dengan orang yang tidak saleh, maka dia akan membandingkan perbuatan buruk dia dengan temannya yang tidak saleh. Karena beri contoh, kita punya teman, kenapa? Kurang berapa? 5 menit, sebentar. Pak Mukhlis giat sekali kalau mau berhentikan saya. Baik. Orang berteman, misalkan ada orang berteman dengan orang si A, dia asalnya tukang sholat, jaga sholat, tapi B temannya nggak sholat. Kata dia, sekalian si A nggak sholat, sekali nggak sholat, si B aja nggak sholat 5 waktu, anak kan 5 sekali nggak sholat. Nah itu banding-bandingkan, padahal itu adalah perbuatan buruk. Paham ya, para ikhwan sekalian? Misalkan anak-anak anak-anak yang masih SMP, SMA gitu ya, mereka mempunyai teman suka ngerokok. Sekali si itu aja 1 bungkus, umurnya kan sama dengan anak. Nah, kan membandingkan ya keburukan yang dia kerjakan dengan ahli maksiat asli. Ente ini baru pemula, kenapa harus membandingkan dengan yang sudah pecandu? Gitu kan? Itu buruknya berteman dengan orang-orang yang tidak saleh. Wallahu a'lam. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.